kandungan daripada intipati ini? Kenapa Indonesia hampir tertipu, guys? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik di dalam video pada kali ini, merupakan salah sebuah channel yang memaparkan ataupun berkongsi tentang pelbagai video-video, konten-konten melalui daripada reaction saya. Dan saya sebagai Uncle Reaction yang berasal daripada daerah Ranau, negeri Sabah, dan merupakan salah sebuah negeri yang berada di Malaysia. Seperti biasa juga, apa kabar kepada Anda yang tengah menonton? Semoga-moga Anda sentiasa sehat walafiat, sentiasa sejahtera, sentiasa dipermudahkan segala urusan apapun yang Anda lakukan. Salam serumput, salam persahabatan, salam silaturahim daripada Uncle kepada Anda yang tengah menonton. Oke guys, pada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan terima kasih kerana Anda sentiasa menyokong dan juga mendukung di dalam channel ini. Oke, hari ini kita akan react tentang salah satu berita militer yang mengejutkan juga bagi Uncle, yaitu tentang Indonesia hampir tertipu. Prabowo pikir ulang beli jet tempur ini. Jadi ini salah satu benda yang antara yang bagi Uncle kontroversi juga. Kenapa Indonesia hampir tertipu, guys? Kenapa Indonesia hampir tertipu? Hampir tertipu disebabkan kerana untuk membeli alat jet tempur ataupun macam mana. Jadi apapun kita akan sama-sama saksikan apa kandungan dan isi yang terdapat di dalam video ini, yaitu daripada channel Anak Bangsa ya guys. Jadi apapun, insyaAllah kita akan teruskan. Kita akan sama-sama ambil cerita dan kandungan daripada intipati ini. Kenapa Indonesia hampir tertipu, guys? Oke. Jadi jom daripada channel Anak Bangsa ya guys. Indonesia hampir tertipu. Menhan Prabowo harus pikir ulang beli jet F-35 Amerika Serikat yang diklaim terhebat. Ternyata kalah jauh dari pesawat tempur Rusia ini. Oh, pesawat F-35. Indonesia melalui Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa untuk menunjang keamanan TNI butuh jet tempur canggih seperti F-35 buatan Amerika Serikat. Berbagai upaya pun dilakukan Indonesia untuk membeli jet tempur yang diklaim tercanggih di kelasnya tersebut. Tetapi beruntung Indonesia belum mencapai kesepakatan jual beli jet tempur ini. Bukan apa-apa, hal itu dikarenakan dalam sebuah laporan terbaru mengenai klaim jet F-35 adalah yang terhebat di kelasnya ini harus ditinjau ulang. Wah, bagaimana tidak? Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa burung besi... Sebentar ya guys, maksudnya F-35 ini adalah pesawat jet tempur merupakan buatan daripada Amerika Syarikat yang terhebat. Wah, oke. Buatan Paman Sam ini ternyata masih kalah jauh dengan jet tempur buatan Rusia. Selain itu, oleh Amerika Serikat dikatakan F-35 merupakan jet tempur generasi tercanggih saat ini. Dikenal sebagai peralatan tempur udara paling canggih saat ini, rupanya pesawat tersebut masih kalah jika diadu dengan jet tempur buatan Rusia. National Interest, sebuah majalah militer baru-baru ini memberikan gambaran kekuatan jet tempur F-35 Amerika dengan Su-35 Rusia. Su-35 Dalam sebuah Rusia. simulasi pertempuran antara dua pesawat tempur terbaik Rusia dan Amerika tersebut, dengan hasil Su-35 hanya kalah dari F-35 jika jumlahnya lebih sedikit daripada F-35. Artinya, dalam jumlah yang sama, maka Su-35 punya keunggulan bisa mengalahkan F-35. The National Interest juga menuliskan saat jika perang pecah, bukan tak mungkin F-35 akan punya peluang untuk bertempur dengan Su-35. Publikasi tersebut mencatat bahwa gagasan dari studio desain Sukhoi telah menarik perhatian analis militer barat. Rusia tak berhenti di situ, tetapi terus mencari cara untuk memodernisasi pesawat tempur jenis ini. Pakar militer majalah National Interest melakukan simulasi pertempuran antara Su-35 dan F-35. Kedua pesawat tempur itu disebut sebagai jet terbaik Rusia dan Amerika saat ini. Dan menurut penilaian penulis, keuntungannya tidak berpihak pada pejuang Amerika. Bagaimana 4 F-35 menangani 4 Su-35? Kemungkinan besar mereka akan mengubah arah dan memanggil F-22 Raptor dan F-15C untuk membantu, kata analis. Dengan kata lain, F-35 dalam jumlah imbang masih kalah dari Su-35.
Ini adalah solusi yang menurut para ahli paling optimal untuk pilot F-35 karena pesawat ini sama sekali tak dirancang untuk pertempuran udara. Dalam hal bermanuver, F-22 lebih dianggap mampu, tetapi masalahnya adalah terlalu sedikit F-22 Raptor dan F-15C untuk menghadapi Su-35. Saat pertempuran nyata, jarang ada pesawat lain yang dapat memberikan dukungan tepat waktu, yang berarti bahwa pilot F harus berjuang sendiri. Dalam hal ini, F-35 hanya punya satu cara untuk selamat dari tabrakan dengan pesawat Rusia, yaitu pesawat tempur Amerika Serikat harus menghindari kontak dekat menggunakan sistem dan peralatan siluman yang terdeteksi di pesawat. Jika tidak, Su-35 akan tidak memberikan musuh kesempatan untuk bertahan hidup. Dan meski begitu, RI ternyata masih belum layak untuk punya jet tempur siluman. Begini alasan Amerika Serikat. Ternyata ada 3 alasan Amerika Serikat ngebet hanya memberikan jet tempur F-16 Block 72 Viper kepada Indonesia. Padahal Indonesia di bawah Menhan Prabowo ingin sekali meminang jet tempur siluman F-35 Lightning II. Amerika Serikat lebih memilih Singapura memiliki F-35 karena sekutu terdekatnya di ASEAN. Dalam paparan resmi perusahaan maksudnya Amerika ini dia lebih kepada Singapura disebabkan adalah kerana sekutu kepada Amerika Syarikat. Pesawat F-35 tu mereka lebih sarankan kepada negara Singapura daripada negara Indonesia. Okey. Membuat F-16 dan F-35 yaitu Lockheed Martin menyampaikan paparan berjudul 3 Reasons the F-60 Block 72 is the ideal bridge for fifth generation capabilities dalam laman resmi perusahaan. Mereka menegaskan bahwa F-16 Block 72 bukanlah pesawat standar generasi keempat tapi plus. F-16 Block 72 menggabungkan kemajuan terbaru dalam teknologi dan kemampuan tempur, di mana tak sedikit di antaranya yang dapat dianggap sebagai teknologi generasi kelima. Dan inilah 3 alasan mengapa pesawat F-16 Block 72 yang kuat ini dapat menjadi jembatan antara armada pesawat F-16 yang dimiliki Indonesia saat ini dan pesawat generasi kelima seperti F-35. Yang pertama, F-16 Viper dianggap sebagai jet tempur generasi ke-4,5. Lockheed Martin adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang memiliki 2 pesawat tempur generasi kelima yang sedang beroperasi, yaitu pesawat F-22 dan F-35. Hal ini memungkinkan Lockheed Martin untuk memanfaatkan teknologi generasi kelima dari platform kedua pesawat tersebut dan mengintegrasikannya kembali ke F-16 Block 72 untuk Indonesia dan sebaliknya. Contohnya, Radar Advanced Electronically Scan Array atau AESA APG-83 lanjutan Northrop Grumman yang canggih memberikan kemampuan generasi kelima dengan memanfaatkan kesamaan perangkat keras dan perangkat lunak dengan radar F-22 dan F-35 AESA. APG-83 memiliki 95% kesamaan perangkat lunak dan 70% kesamaan perangkat keras dengan radar F-35. Secara keseluruhan, Lockheed Martin menyediakan pemindahan teknologi dirgantara canggih yang lengkap dan terbukti serta rencana transisi dari generasi keempat dan generasi kelima. Yang kedua, Indonesia sudah punya jet F-16 lama. Indonesia sudah memiliki F-16 sudah punya 34 jet tempur F-16 dalam armadanya. Angkatan Udara Indonesia telah memiliki perlengkapan pendukung F-16, suku cadang dan pilot terlatih, serta personel untuk pemeliharaan pesawat. Pesawat TNI Angkatan Udara F-16A Block 15 yang baru saja di-upgrade memberikan peningkatan struktural paruh baya dan peningkatan avionik dalam armadanya. Dan sekarang pesawat tersebut dapat melengkapi F-16 Block 72 yang ada. Pesawat F-16 tu daripada Rusia dan baru sahaja di-upgrade ya guys. Itu salah satu sebab mengapa Amerika Syarikat tidak ingin memberikan pesawat F-35. Tapi mudah-mudahan lah ya guys. Jom dengan lanjutkan. pengalaman F-16 dan infrastruktur yang sudah ada, maka F-16 Block 72 akan memungkinkan transisi yang lebih lancar dan efisien dengan pengoperasian yang hemat biaya karena investasi awal sudah selesai. Selain itu, dengan lebih dari 3.000 F-16 yang beroperasi di 25 negara saat ini, maka pengguna F-16 di seluruh dunia dapat berbagi informasi serta proyek keberlanjutan dan biaya yang terkait dengan pemeliharaan F-16, di mana banyak diantaranya adalah umum dilakukan oleh pengguna generasi kelima. Dan faktanya, sekitar setengah dari rantai pasokan F-16 memiliki kesamaan dengan F-22 dan juga F-35. Yang ketiga, bakal banyak kawan.
Banyak pengguna F-35 internasional juga mengoperasikan F-16 baik di masa lalunya atau yang terus mengoperasikannya sampai saat ini. Sebagian besar meningkatkan armada F-16 mereka yang ada ke konfigurasi terbaru sebagai jalur awal dalam transisi ke teknologi pesawat tempur generasi kelima. Dan saat ini F-16 terus melayani markas armada udara NATO dan misi pertahanan sekutu di seluruh Indonesia. Dengan memilih F-16 Block 72, Indonesia akan bergabung dengan jaringan negara yang mengoperasikan F-16 model lama, serta F-16 dan F-35 model terbaru. Dan di saat diskusi tentang pesawat generasi kelima untuk Indonesia akan dimulai dengan pemerintah Amerika Serikat, pesawat F-16 Block 72 menawarkan Angkatan Udara Indonesia jalan menuju kemampuan generasi kelima di masa depan. Pemerintah Indonesia sendiri berniat membeli 2 pesawat tanker untuk mengisi bahan bakar pesawat di udara, tetapi menurut Asia Pacific Defense Journal atau APDJ, Indonesia akan mencari pinjaman untuk kesepakatan itu. Dan dilansir dari BulgarianMilitary.com, kontrak tersebut bernilai 700 juta US dollar, tetapi APDJ tidak mengatakan apakah Indonesia sedang mencari pinjaman untuk seluruh biayanya atau sebagian. Pembelian 2 pesawat tanker merupakan proyek yang sudah dipertimbangkan setidaknya sejak tahun 2019 lalu. Dan menurut informasi yang tersedia, GMF EuroAsia, anak perusahaan maskapai nasional Garuda Indonesia, telah direkrut untuk mempelajari jenis dan kebutuhan kedua pesawat tersebut. Dan sampai saat ini masih belum jelas merek dan model pesawat tanker tersebut. Namun yang jelas TNI Angkatan Udara telah melakukan studi paralel independen dari GMF EuroAsia dan telah mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk Boeing KC-46A, Pegasus, Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport atau MRTT, dan pesawat tanker Ilyushin 278. APDJ juga mengatakan GMF EuroAsia juga telah menyelesaikan studinya dan memasukkan kemampuan pesawat tanker masa depan pada 4 indikator utama, yaitu biaya siklus hidup pesawat tanker, kompatibilitas pemuatan dengan pesawat TNI Angkatan Udara yang tersedia, metode pengisian, dan juga interoperabilitas. Menarik info dia guys. Oke guys, jadi kita sudah nampak ya keterangan ataupun penerangan daripada admin, daripada channel Anak Bangsa tentang bagaimana Indonesia hampir tertipu. Menteri Pertahanan Pak Prabowo pikir ulang beli jet tempur ini. Jadi apapun, mudah-mudahan Uncle mendoakan supaya Indonesia dapat mampu mendapatkan jet pesawat F-35. Disebabkan hari ini Indonesia sudah mempunyai jet tempur, yaitu F-16 buatan daripada Rusia. Jadi apapun jet tempur ini merupakan salah satu orang kata, mana-mana pun negara yang memiliki jet tempur ini adalah salah satu kedudukan kekuatan mereka. Jadi ini sangat penting juga untuk kita lihat sama-sama bentuk sistem pertahanan melalui daripada jet tempur. Jadi kalau saya nampak daripada komen-komen di sini ya guys, ramai jugalah netizen-netizen yang mengatakan bahawa supaya mudah-mudahan pesawat F-35 itu dapat dimiliki. Kalau kita nampak penerangan daripada admin tadi, ialah pesawat 35 ini mereka menumpuk daripada negara Singapura. Jadi ya itu sajalah yang dapat kita sama-sama kongsikan. Apapun kalau anda tersalah tutur bicara daripada info daripada Uncle yang mengatakan ini, anda boleh turunkan ruangan komentar, anda boleh kongsikan info-info. InsyaAllah Uncle akan pin dan kita sama-sama mendapatkan pengetahuan lagi lebih lanjut, InsyaAllah. Jadi guys, itu saja. Jangan lupa anda turunkan like ya, komen, share ramai-ramai tentang video ini, dan yang paling penting subscribe di dalam channel dengan cara tekan on notification tombol lonceng supaya anda tidak ketinggalan beberapa hal lagi video-video akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Minta maaf anda salah kata. Itu saja. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni.